Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini, kami akan mengajak kalian semua untuk kembali membahas salah satu dari anak Raja Henry VIII yang begitu fenomenal. Dirinya adalah Edward yang merupakan putra satu-satunya yang dimiliki Raja Henry. Putra yang ditunggu sejak lama dan nantinya akan menjadi penerusnya. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik dan juga sedikit kelam, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Raja George III yang terkenal akan penyakit mentalnya, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Edward lahir pada 12 Oktober 1537 di kamar ibunya di dalam istana Hampton Court di Middlesex. Ia adalah putra Raja Henry VIII dari istri ketiganya yakni Jane Seymour dan merupakan satu-satunya putra Henry yang hidup hingga lebih lama darinya. Di seluruh wilayah, masyarakat menyambut kelahiran ahli waris laki-laki yang sudah lama didambakan. Edward dibaptis pada tanggal 15 Oktober dengan saudara tirinya yang berusia 21 tahun, Lady Mary sebagai ibu baptisnya, dan saudara tirinya yang berusia 4 tahun, Lady Elizabeth yang membawa kirisma. Setelah kelahirannya, Edward dinyatakan sebagai Adipati Cornwall dan Earl of Chester. Ratu bagaimanapun jatuh sakit dan meninggal karena komplikasi pasca melahirkan pada tanggal 24 Oktober, beberapa hari setelah kelahiran Edward. Edward tumbuh menjadi bayi sehat dan kuat sejak awal. Namun pada usia 4 tahun, ia jatuh sakit dengan demam kuartan yang mengancam jiwanya. Namun dia berhasil sembuh dan kembali tumbuh menjadi anak yang sehat. Henry menuntut standar keamanan dan kebersihan yang ketat di rumah putranya, menekankan bahwa Edward adalah permata paling berharga di seluruh dunia. Sejak usia 6 tahun, Edward memulai pendidikan formalnya. Dia belajar bahasa Prancis, Spanyol, dan Italia. Selain itu, ia diketahui pernah mempelajari geometri dan belajar memainkan alat musik termasuk kecapi. Kedua saudara perempuan Edward memperhatikan saudara laki-laki mereka dan sering mengunjunginya. Pada tahun 1543, Henry mengundang anak-anaknya untuk menghabiskan Natal bersamanya, menandakan rekonsiliasinya dengan putri-putrinya yang sebelumnya tidak sah dan dicabut hak warisnya. Musim semi berikutnya, dia mengembalikan mereka ke tempatnya yang berarti mengesahkan mereka dalam urutan suksesi setelah Edward. Lingkungan dan harta benda Edward sangat indah. Kamarnya digantung dengan permadani Flemish yang mahal, dan pakaian, buku, dan peralatan makannya bertatahkan permata dan emas berharga. Seperti ayahnya, Edward terpesona oleh seni militer, dan banyak potretnya menunjukkan dia mengenakan belati emas dengan gagang permata meniru Henry. Pada tanggal 1 Juli 1543, Henry menandatangani perjanjian Greenwich dengan Skotlandia, menyegel perdamaian dengan pertunangan Edward dengan Mary Ratu Skotlandia yang berusia 7 bulan, cucu dari bibi Edward dan saudara perempuan Henry, Margaret Tudor. Skotlandia berada dalam posisi tawar yang lemah setelah kekalahan mereka di pertempuran Solway Moss pada bulan November 1542, dan Henry yang berusaha menyatukan kedua wilayah tersebut menetapkan agar Mary diserahkan kepadanya untuk dibesarkan di Inggris. Ketika Skotlandia menolak perjanjian tersebut pada bulan Desember 1543 dan memperbarui aliansi mereka dengan Prancis, Henry sangat marah.
Pada bulan April 1544, ia memerintahkan paman Edward Seymour, Earl of Hertford ke-1, untuk menyerang Skotlandia dan membakar kota Edinburgh. Rencana pertunangan tentu dibatalkan dan perang tersebut berlanjut hingga masa pemerintahan Edward VI dan dikenal sebagai Roh Wooing. Edward yang berusia 9 tahun menulis kepada ayah dan ibu tirinya pada 10 Januari 1547 dari Hertford. Berterima kasih pada mereka atas hadiah tahun baru berupa lukisan keluarga mereka. Pada tanggal 28 Januari, Henry VIII meninggal. Edward Seymour, kakak Ratu Inggris saat ini, menjemput Edward dari Hertford dan membawanya ke Enfield, tempat tinggal Lady Elizabeth, di mana dia dan Elizabeth kemudian diberitahu tentang kematian ayah mereka dan mendengar pembacaan surat wasiatnya. Lord Chancellor Thomas Ranulph mengumumkan kematian Henry kepada parlemen pada tanggal 31 Januari 1547 dan pengumuman umum tentang suksesi Edward diperintahkan. Raja baru dibawa ke Menara London di mana ia disambut dengan keamanan yang cukup tinggi di masa itu. Keesokan harinya, para bangsawan kerajaan memberi hormat kepada Edward di menara dan Edward Seymour diumumkan sebagai pelindung raja. Henry VIII dimakamkan di Windsor pada tanggal 16 Februari, di makam yang sama dengan Jane Seymour sesuai keinginannya. Edward VI dimahkotai di Westminster Abbey pada hari Minggu 20 Februari. Upacara-upacara tersebut dipersingkat karena panjangnya upacara yang membosankan yang akan melelahkan dan merugikan yang mulia raja karena masih dalam usia muda. Ada fakta menarik dari penobatan Edward VI. Para pelayan khawatir bahwa mahkota kekaisaran Inggris kemungkinan terlalu berat untuk kepala pangeran yang berharga itu. Jadi mereka membuatkan mahkota yang lebih kecil dan ringan untuk dikenakan Edward VI. Bahkan saat masih anak-anak, Edward VI memiliki sifat yang kejam. Bagaimanapun juga dia adalah putra ayahnya. Ingat bagaimana Henry memastikan untuk mencuci otak Edward di gereja Inggris yang baru. Nah, pada saat ia menjadi raja, Edward adalah orang yang sangat fanatik dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya menulis ulang undang-undang Inggris sehingga umat Katolik sangat tertindas. Meski mengekang umat Katolik adalah prioritas utama Edward, dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Dia mempunyai penasihat yang melakukan sebagian besar keputusan untuknya. Tetapi orang-orang ini sama haus kekuasaan dan tidak berperasaan seperti ayahnya. Seorang pria yang mendominasi sebagian besar masa pemerintahan Edward tak lain adalah pamannya sendiri, yakni Edward Seymour. Ini adalah orang yang sama yang dikirim Henry VIII ke utara untuk menghancurkan Skotlandia. Sejak saudara perempuannya Jane menikah dengan Henry VIII, Seymour mengincar kekuasaan dan sekarang kekuasaan itu ada dalam genggamannya. Dengan keponakannya sebagai raja, Seymour dengan cepat membuktikan bahwa dia akan melakukan apapun untuk meningkatkan pengaruhnya. Namun, bagaimanapun ada seorang saingan bagi Edward Seymour dalam menguasai keponakannya. Dia tak lain adalah saudaranya sendiri, yakni Thomas Seymour, yang juga merupakan paman sang raja baru Inggris. Thomas Seymour datang dengan plot yang akan mengubah jalannya sejarah sepenuhnya. Dalam kekacauan setelah kematian Henry VIII, Seymour berencana menikahi putri Elizabeth, kemudian menculik Edward VI dan memaksanya turun tahta kepada saudara perempuannya yang secara efektif menjadikan Thomas Seymour Raja Inggris. Suatu malam, penjaga menangkap Thomas Seymour yang mencoba masuk ke kamar Raja Edward VI yang baru. Dia telah mencoba menyelinap masuk tanpa disadari, tetapi seekor anjing memerhatikan Seymour dan mulai menggonggong. Para penjaga menyadari ada seorang penyelundup. Mereka segera menyerang Seymour dan mengirimnya ke Menara London. Pada titik ini, dia mungkin berharap kakaknya akan menyelamatkannya, tetapi dia tidak menyadari betapa tidak berperasaannya Edward Seymour. Hati Edward Seymour terbuat dari es. Dia bahkan tidak bergeming ketika saudaranya dieksekusi karena pengkhianatan dan mempererat cengkramannya pada raja.
Semakin lama Edward Seymour memegang kekuasaan, dia menjadi semakin arogan dan ceroboh. Akhirnya, pada tahun 1549, dia terpleset. Sekutu Seymour, John Dudley, meyakinkan Raja Edward VI bahwa Seymour berencana untuk merebut kekuasaannya, dan hanya itu yang diperlukan. Seymour kemudian dieksekusi karena pengkhianatan, dan Dudley mengambil alih sebagai Lord Protector atau pelindung raja. Pada abad pertengahan, Inggris dan Prancis terus-menerus berperang, dan hal yang sama juga terjadi pada masa pemerintahan Edward VI. Ketika Dudley mengambil alih sebagai Lord Protector, Prancis terus menghajarnya di medan perang. Dudley menyadari bahwa dia akan dengan cepat membuat Inggris bangkrut jika dia terus berperang. Jadi dia mati-matian mencari jalan keluar. Penyelamatannya datang dalam bentuk pertunangan. Bagaimanapun, Edward VI sekarang sudah menjadi remaja, sudah cukup untuk memikirkan sebuah pernikahan. Prancis memaksa John Dudley menandatangani salah satu perjanjian perdamaian yang paling memalukan dalam sejarah Inggris. Dia harus menarik pasukannya tidak hanya dari wilayah Prancis, tapi juga dari Skotlandia. Dan untuk meresmikan perjanjian tersebut, Dudley dan Raja Prancis juga setuju agar Edward VI menikahi Putri Elizabeth dari Valois. Pada bulan April 1552, Edward VI terkena campak. Penyakit ini merusak tubuh raja muda itu, namun setelah beberapa minggu yang menyiksa, ia berhasil pulih. Tampaknya krisis telah berlalu, namun penyakit campak hanyalah permulaan. Edward mungkin sudah sembuh dari campaknya, namun penyakit campak ini benar-benar melumpuhkan sistem kekebalan tubuhnya, sehingga kini tubuh raja muda itu sangat rentan dalam penyakit. Semuanya bermula ketika Edward mulai batuk pada Januari 1553. Lalu datanglah demam. Apa yang tampak seperti flu kini menjadi semakin buruk. Edward menderita rasa sakit yang luar biasa selama berbulan-bulan. Tetapi pada bulan April, dia tampak pulih. Dia merasa cukup sehat untuk meninggalkan kamarnya dan menikmati udara segar di Westminster Park. Pada bulan Mei, Edward tampak cukup sehat sehingga semua dokter kerajaan percaya bahwa dia akan pulih dalam hitungan hari. Warga London melaporkan melihatnya duduk di dekat jendela mengamati kapal-kapal di Sungai Thames, dan tampaknya kekhawatiran kesehatan ini akhirnya berlalu. Batu Edward datang kembali dengan dahsyat, kali ini lebih dari sebelumnya. Duta Besar Charles V pernah menuliskan dalam memoarnya bahwa penyakit sang raja lebih parah dari sebelumnya. Dahak yang dia keluarkan dari mulutnya terkadang berwarna kuning, kehijauan, dan hitam. Terkadang merah muda seperti warna darah. Dengan demam yang sering kambuh, ditambah batunya yang hebat, tubuh Edward yang tadinya sehat dengan cepat mulai melemah. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya membengkak seperti buah yang terlalu matang, dan bisul yang menyakitkan muncul di seluruh kulitnya. Namun, meski tubuhnya gagal, pikiran Edward VI tetap tajam. Mengetahui bahwa waktunya singkat, Edward memikirkan satu hal, pastikan saudara perempuannya tidak pernah melihat tahta. Edward memiliki hubungan dekat dengan saudara perempuannya Mary dan Elizabeth ketika dia masih kecil. Rupanya, hal ini memburuk seiring dia tumbuh dewasa. Fakta bahwa Mary adalah seorang Katolik menjelaskan mengapa seorang Protestan fanatik seperti Edward mungkin membencinya. Tapi bagaimana dengan saudara perempuannya yang lain, Elizabeth yang sangat Protestan? Mengapa Edward tiba-tiba memutuskan dia membenci Elizabeth sama seperti Mary? Terlepas dari alasannya, di hari-hari terakhirnya yang penuh penderitaan, Edward melakukan segala daya untuk merenggut hak suksesi atas tahta dari mereka. Sebelum Henry VIII meninggal, dia menyatakan bahwa Mary dan Elizabeth masing-masing adalah pewaris tahta berikutnya setelah Edward VI. Kini, Edward sudah menjadi anak seorang ayah, namun rupanya tahun-tahun telah mengubahnya. Saat mendekati akhir, Edward mengejutkan seluruh Inggris dengan menandatangani proklamasi di menit-menit terakhir. Bertentangan dengan keinginan ayahnya, dokumen ini sepenuhnya mencabut hak waris saudara perempuannya dan menjadikan kerabat jauh bernama Lady Jane Grey sebagai penerus
sahnya. Apakah Anda lupa tentang John Dudley, tiran yang memerintah Inggris di balik layar? Nah, dengan Edward yang hampir tidak bisa bertahan hidup, Dudley menyadari bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lebih baik untuk mengamankan kekuasaannya. Dia membuat Edward yang sakit melawan saudara perempuannya sendiri dan meyakinkan raja muda itu untuk mencabut hak waris mereka. Dan Lady Jane Grey itu, dia kebetulan adalah menantu perempuan Dudley sendiri. Pada tanggal 1 Juli 1553, Edward VI membuat penampilan publik terakhirnya. Banyak orang menunggu di dekat jendela untuk melihat sekilas raja mereka yang sedang sakit. Tetapi ketika dia akhirnya tiba, orang-orang yang melihatnya benar-benar ketakutan. Edward, yang selalu sehat dan vital, telah benar-benar kelelahan. Pada saat itu, orang banyak menyadari apa yang mungkin telah diketahui oleh para pelayan Edward selama berminggu-minggu. Akhir dari Raja Edward VI tidaklah cepat. Dia bertahan hidup selama berbulan-bulan, tetapi pada bulan Juli 1553, dia kehabisan kekuatan untuk melawan lebih lama lagi. Kakinya membengkak begitu besar, sehingga dia bahkan tidak bisa duduk apalagi berdiri. Itu berarti dia harus menghabiskan seluruh hari-harinya dengan berbaring di tempat tidur. Namun meski dengan segala kenyamanan, Edward tidak dapat menemukan kelegaan. Dia tidak bisa menelan makanan apapun, dan rasa sakit pada luka serta batuknya terus-menerus. Kemudian Edward akhirnya mencapai titik terendah. Suatu hari, di awal bulan Juli, Edward yang lemah menarik salah satu pelayannya yang ketakutan dan membisikkan pengakuan yang menghancurkan. "Saya senang mati." Syukurlah, setelah berjuang selama 6 bulan, Edward tidak perlu menderita lebih lama lagi. Dia meninggal ketika dirinya baru berumur 15 tahun. Kemungkinan besar kematian Edward adalah tuberkulosis atau penyakit serupa, tetapi tidak ada yang bisa memastikannya. Namun yang jelas Edward telah tiada, dan secara teknis Lady Jane Grey kini menjadi Ratu Inggris, tetapi tidak untuk waktu yang lama. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari Raja Edward VI yang harus meninggal di usia yang terbilang muda. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.